Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata dalam hikmahnya yang kedua, yaitu iradatu kat-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu pada maqam tajrid, sedangkan Allah telah menempatkanmu pada maqam asbab, itu merupakan syahwat atau keinginan hawa nafsu yang tersembunyi, hawa nafsu yang tak baik. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu pada maqam asbab, sedangkan Allah menempatkanmu pada maqam tajrid, itu merupakan penurunan dari cita-cita dan keinginan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hikmah yang kedua ini yaitu tentang profesi. Artinya begini, profesi kita itu kan tidak lari dari dua ini, asbab dan tajrid. Yang dikatakan makom asbab ini hidupnya dalam beribadah, dalam dunia ini harus bekerja. Itu adalah makom asbab. Kemudian yang kedua, makom atau kedudukan kita, profesi kita itu sebagai ahli ibadah tok, tanpa bekerja tapi banyak duit, kaya raya. Jadi kalau kita sudah ditempatkan oleh Allah di makom asbab, sudah direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah ditakdirkan oleh Allah orang itu berada dalam posisi pengusaha atau orang bisnis, maka janganlah sampai dia itu mempunyai keinginan untuk pindah kepada makom yang tajrid, yaitu tanpa bekerja banyak duit. Perusahaan udah ada, boksit udah ada, sawit udah ada, semuanya udah ada. Tapi di dalam hati kecilnya itu dia berpikir dalam kesendirian, ya Allah, saya ini sebenarnya pengen hanya beribadah kepadamu, tidak ingin sibuk-sibuk bekerja. Karena kalau ibadah dicampur dengan bekerja itu menurut saya itu tidak akan sempurna. Itu dalam pemikirannya. Nah, keinginan yang demikian itu merupakan keinginan yang tidak baik. Kenapa? Karena dia itu menginginkan sesuatu yang tidak sejalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain, ketika kita numpang di rumah orang, tentunya kita itu harus sejalan dengan tuan rumahnya. Kalau tidak sejalan, bertentangan, tidak lama, Pak, saya mau cari tempat lain, mau ngekos atau nyari kontrakan. Kenapa demikian? Karena tidak ada kesamaannya antara tuan rumah dengan orang yang numpang itu, atau antara anak dengan orang tua itu tidak ada kesamaan, beda pendapat terus. Dan itu bisa kita rasakan. Lalu bagaimana? Dan itu bisa kita rasakan dan selalu kita pikirkan, tuh saya dengan istri saya selalu cekcok, dengan anak saya selalu tak sepaham, selalu. Dan anakku juga berpikiran seperti itu, tidak ada sepaham. Mana kita mau tenang? Begitu pula kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ketenangan, tapi keinginan kita itu tidak sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menempatkanmu sebagai orang bisnis, pengusaha, orang pekerja, bangunan, orang petani sawit, kebun segala macam, tapi engkau masih menginginkan makom atau menginginkan tidak bekerja, masih memilih ibadah. Ini ibadahnya lain maksud.
Maksudnya ibadah pun selalu wirid, tidak ada bekerja sama sekali, ibadah terus. Ini yang dimaksud, jangan sampai ke situ pada salah paham. Itu merupakan keinginan yang tidak baik. Jelas teman. Berarti antara kita dengan Allah itu harus sejalan. Kalau kita sudah ditempatkan Allah pada makom asbab, jangan kita itu minta makom tajrid. Kalau kita sudah ditempatkan oleh Allah dalam makom posisi, profesi sebagai pengusaha, janganlah lagi minta sebagai tajrid. Jalani usaha itu. Kenapa dilarang? Anak buahnya ribuan. Itu perlu dengan dia, bergantung kepada kita saja. Kita seorang bisnis, perlu makan, perlu minum, banyak sekali harapan karyawan itu kepada orang itu. Terus dalam segala hal, pakaiannya, makanannya bergantung semua sudah. Dan kehidupan pengusaha ini sudah tenang, ibadahnya sudah enak. Semua anak istri sudah bahagia, keperluannya terpenuhi, keperluan umat muslimin pun apalagi terpenuhi, ada sumbangan disumbang, semuanya sudah dilakukan keagamaan. Masih saja dia itu merasa begini, ya Allah, saya ini pengen hanya beribadah kepada Engkau, tidak fokus, maksudnya totalitas, secara totalitas yaitu fokus beribadah. Keinginan seperti itu keinginan yang tidak baik. Karena tidak sejalan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi ulama tauhid itu mengapa lebih tinggi derajatnya daripada ulama ashabul fatwa? Karena hal yang sekecil apapun itu dimaklumatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, keinginan seperti itu kalau secara syariat itu sangat wajar itu. Namanya kita tidak tahu. Mana saya tahu, Pak? Bener, saya memang tidak tahu. Entah saya ini bakat jadi kerja atau bakat jadi kiai, saya tidak tahu. Suka-suka saya lah, gitu. Jangan beres kan. Tapi kalau ulama tauhid selalu dipikirkan. Sekecil itu pun terlintas dalam hatinya itu dipikirkan. Makanya mereka itu begitu tenang hidup itu tenang karena sejalan dengan Allah. Kemudian sebaliknya, wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Artinya keinginan kita pada maqam asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid. Nah, ini yang kiai pengen jadi pengusaha. Keinginanmu pada maqam asbab, sedangkan Allah sudah menempatkan orang itu pada maqam tajrid tanpa bekerja. Hidupnya itu tercukupi, semua difasilitasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam hati kecilnya dia itu berkeinginan, ini seandainya aku kerja, seandainya aku lepaskan semua ibadah itu, kegiatan keagamaannya dilepaskan, pesantren aku tutup semuanya. Ini yang hidup kerja itu lebih santai. Saya lihat orang-orang pengusaha, masa kiai dengki dengan pengusaha, aneh Pak. Itu merupakan inhitatun anil himmatil aliyah, merupakan penurunan yang luar biasa. Penurunannya karena makom dia tajrid, dia beribadah kepada Allah itu suatu hal yang sangat luar biasa, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah. Tapi dia berubah, pengen menjadi pengusaha, tidak menjadi sebagai kiai, dia memilih sebagai pengusaha. Itu suatu penurunan yang nyata, penurunan sama sekali. Kalau dari asbab
dari makom, dari pengusaha ke kiai masing-masing. Tapi itu pun masih harus sejalan dengan Allah. Jadi setiap pilihan kita itu mesti disertai dengan keinginan Allah. Nah, yang kita kaji inilah yang menjawab kalimat insya Allah. Itu obatnya agar kita tidak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah saya mau pindah posisi. Karena nggak tahu, guru udah ada, ngaji tidak pernah. Kalau punya guru harus pada guru. Guru, saya mau bertanya, saya ini mau kerja apa? Saya ini keagamaan juga, kerja juga. Tanyakan dengan guru. Guru itulah yang menentukan nanti. Diistikharahkannya, diminta kepada Allah. Oh ini, mantap. Ini pergi ke gurunya ketika mau calon DPR. Artinya ketika kita bingung, jadi posisinya harus bagaimana saya ini. Dalam hikam itu dijelaskan kalau kita itu tidak sejalan dengan keinginan Allah, itu tidak bakalan tenang. Tenang lah gitu Pak, menerima lah kira-kira kita itu kalau kita tidak sejalan dengan Allah. Lahiriah secara syariat kita tidak sejalan dengan Allah. Allah menyatakan jangan kau berzina, wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina, jangan kau dekat ciuman, pegang-pegangan, itu kan taqrabuz zina. Apalagi berzina, kita melakukan zina tersebut, itu kan sudah tidak sejalan. Kalau kita orang Madura itu apokpak, gila, apokpak, tidak sejalan kan apokpak. Ngaco jadi anak buahnya dengan bos jadi apa? Kalau sudah tidak sejalan itu tidak lama. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jurus tawakalnya yang luar biasa. Fillah. Jadi artinya ulama tauhid pun tidak memaksakan orang itu harus posisinya sebagai kiai, sebagai ahli ibadah, dan juga tidak harus memastikan orang itu ahli cari duit terus. Yang menjadi PR kita adalah tanda-tanda seperti apakah sifat-sifatnya orang yang memang posisinya atau profesinya orang kaya itu seperti apa. Itu ada salah satu tanda-tandanya. Wadzalika ayyuhayyi'aha laka. Itu pertama memang sudah diberikan oleh Allah, memang sudah dituliskan, ditakdirkan oleh Allah, si A ini orangnya kaya, si A ini pengusahanya besar. Kalau kita sudah menyadari itu, tidak akan lagi kita itu merasa iri dan dengki, pasti hilang iri dan dengki, karena dia sudah meyakini bahwa posisi seseorang itu ditakdirkan sudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak terima, contoh anak bapak mau belikan mobil Fortuner, anaknya minta CRJ, berlari lagi. Kalau dipaksakan gimana? Sudah tahu kita itu tidak bisa. Mau menjadi pengusaha selama 10 tahun di jalan tidak bisa. Kemudian jadi kiai gitu juga 10 tahun di jalan sudah tidak bisa juga. Dipaksakan. Nanti itu tentang pemaksaan kita, kehendak kita yang luar biasa, yang menggebu-gebu, itu akan dibahas di hikmah yang ketiga. Apa yang tidak bisa, tapi ada caranya yang baik. Tapi tetap saja yang menang itu adalah takdir Allah. Kalau sudah orang percaya kepada takdir Allah, melihat orang disaktinya, didoakannya air jadi emas pun dia tidak bakalan tergoda. Benda dah takdir dari Allah.
Tidak, saya baca wiridan yang tidak bakalan percaya. Karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipaksa dimanapun, disolati, ditawajuhinya oleh dia. Ribuan ulama, ribuan kiai Kiai Muhammad dia bergabung semua agar satu ini menjadi pemimpin. Ditawajuhi, tidak bisa. Karena itu sudah menjadi takdir Allah. Jadi ketika kita mempelajari tauhid yang mendalam ini tidak akan galau. Udah bukan takdir. Tidak diperpanjang lagi. Tidak bisa memperpanjang omongan. Wa anta jidas salamah fi dinikah inda mu'anatiha. Cocoknya, pasnya orang itu pada satu usaha, satu profesi, yaitu pengusaha, dia akan menemukan keselamatan dalam usahanya tersebut. Selamat batinnya, selamat ibadahnya, selamat dari hal-hal yang tidak baik. Wa yanqati'u biha toma'akah amma bi aidin nas. Orang yang memang cocok pengusaha itu, dia terputus sudah keinginan seperti apa yang diinginkan oleh banyak orang itu dah. Contoh cuma maksudnya. Ketika itu memang orang itu pas jadi orang kaya, wayang koti. Seandainya ada orang yang setengah-setengah kaya beli mobil ini, dia pun beli gak mobil ini. Saya ini banyak duit. Ini belinya gak, tetangga beli itu. Apa? Berapa satu, kita jadi dua, aku beli besok. Dia beli, ini muncul dua. Itu tidak cocok. Hancur dunia. Wala yasghuluka amma anta fihi min wadha'ifil ibadati dhahirah. Dan usaha yang dia tekuni, pekerjaan yang dia tekuni, rumah tangga, segala macam, pokoknya yang mencakup pekerjaan. Orang kaya, yang miskin, yang setengah, yang bangunan, tidak ada pengecualian. Usaha yang ditekuninya tersebut la yashul, artinya tidak merubah keistiqomahannya orang itu dalam beribadah lahiriah. Sedekah tetap, membantu sesama tetap, beribadah lahiriah, sholatnya tetap, usaha mantap, banyak terkaya di Indonesia. Dalam posisinya terkaya tersebut, dia itu tidak sedikit pun mengurangi kegiatan baiknya, keistiqomahan baiknya. Seminggu sekali saja atau setahun sekali sedekah miskin, atau keseharian yang tak terduga ketemu orang ini. Ada jatuh idenya itu ada terus tuh. Ayo kita adakan lomba ini. Macam di TV itu Pak, uang kaget ada terus dia. Kan orang kaya selalu itu. Jadi keinginannya untuk kebaikan itu tidak merubah sama sekali karena kekuasaan yang dia miliki tersebut. Ini kan termasuk yang DPR, pemerintahnya, semuanya, yang rajanya, prajuritnya, itu kan pekerja semua itu. Kalau di hadapan Allah itu kan pangkat yang tertinggi itu adalah abdul, hamba. Semakin sakti dia, maka semakin hina dia. Itu yang bisa mengamalkan siapa? Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Rasulullah itu orang yang paling mulia. Kenapa? Karena dialah satu-satunya orang yang bisa merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu al-ummiyyin sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-ummiyyin, itu agar orang itu tidak patah semangat, makhluknya umat-umat sama, aku ini bodoh juga, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah pintar ini gitu, orang-orang yang di pedalaman sana, mana kita mau ikut Nabi, kita ini orang bodoh.
Nah, dituliskan Nabi Ummi, agar bahwa Nabi itu merasa saat kita ini sama-sama manusia. Wal ahwalil batinah, dan posisinya sebagai pengusaha, sebagai orang kaya, sebagai pejabat DPR, MPR, presiden, raja, pangeran. Posisi yang seperti itu tidak sedikit pun merubah ahwalul batin, tidak merubah perilaku hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap baik, berprasangka yang baik, berzikir mulut, hati juga berzikir, ingat kepada Allah. Itu adalah tanda-tanda sebagai pengusaha, atau salah satunya juga husulul kifayah wal muwasah lil fuqara wal masakin. Hasil dari usaha, hasil dari kantor, hasil dari pekerjaannya, hasil dari PT usahanya itu bisa mencukupi kita, bisa mencukupi keluarga, bisa mencukupi anak, bisa mencukupi istri yang wajib-wajib tercukupi. Kan pengusaha ini tak cuma hanya orang yang banyak duit. Yang baru usaha kan ada juga yang jadi tukang parkir, yang jadi bangunan, yang tidak jelas pekerjaan, yang tidak tetapnya karena udah banyak karyawan yang kerja. Oh. Kalau sudah tidak mencukupi, jangan ke situ lagi, pindah. Berarti itu bukan dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Lil fuqara wal masakin, tidak cuma mencukupi keluarganya tapi juga bisa mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Jangan bayangkan kita belikan dia mobil sebuti soang, enggak. Fakir miskin itu kan perlu makan, cuma perlu makan, lapar sekali. Itu ya yang diperlukan. Tidak banyak, tidak macam itu. Dia pun sadar diri. Masa kita mau pengen ini? Perlu makan dan minum. Kalau tidak makan, kalau tidak dua itu matilah dia. Itu yang harus diperhatikan. Kita kerja pun nasi sepiringnya yang dicari itu. Pasti cari nasi sepiring, tidak ada orang kerja nasi cari duit ratusan juta, tidak ada. Pasti nasi sepiring. Kalau masih tidak setuju dengan bahwa orang bekerja itu hanya nasi sepiring, saya tanyakan, ketika kita berada dalam padang mahsyar, dalam satu hutan, dalam tempat yang luas, lapar, posisi kita itu sebagai orang kaya, orang raja, seorang DPR, seorang presiden, orang kaya, kemudian kita kelaparan dalam tanah luas tersebut, saya megang satu gelas air, bapak kelaparan, mau mati, tinggal tangannya yang bergerak dengan mulut. Saya minta dengan bapak, kalau bapak ngasihkan istrinya, keluarganya, mobilnya, semua aset bapak yang triliunan itu saya ambil, bapak baru aku kasih air satu gelas. Ngambil mana pak? Ngambil mana pak? Istri bapak saya ambil, kendaraannya, semua asetnya yang triliunan itu akan saya ambil pak. Kalau bapak mau minum saya kasih, tapi bapak harus ngasihkan istrinya, semuanya harus kasihkan kan. Baru bapak saya kasih satu gelas air, satu piring nasi, pilih mana pak? Kalau tidak makan bapak mati, pilih mana pak? Ayo kan. Ciri-cirinya seorang pengusaha yang memang pas itu ditakdirkan oleh Allah, dia akan selalu menjaga kesehatannya dijaga, ibadahnya dijaga, semuanya dijaga, kerapiannya pun dijaga, karena dia itu menjadi orang panutan. Kalau sudah pengusaha besar, orang yang kaya, pejabat seandainya, perilakunya diperbaiki harus. Maaf ngomong, jangankan perkataannya, kentutnya pun diasihi kena orang. Kalau udah kaya, kalau udah jadi pejabat, jadi orang yang kuat, kentutnya dicium kena orang. Itu jadi makanya
harus apa? Harus bisa menjaga diri, menjaga amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagi kepada fakir miskin, wajib dikasih itu, Pak. Meskipun dia mintanya enggak lalu orang kaya ini dijaga kasih terus dia 1.000, dia 500 sudah bersama. Biarpun dia dalam keadaan pakai apa, kasih. Itu butuh, itu pasti orang udah butuh. Pergi ke pasar saja, banyak pengemis. Nah, dikasih sebungkus nasi. Kemudian layul hihil asbabu an zikrillah. Sedikit pun profesi yang dia tekuni tersebut, ngajarnya, kemudian dokter sebagai dokternya, itu kan posisi dia apa, polisinya, dokternya, angkatannya semuanya, bangunan, kuli bangunan, yang tukang tebas, yang tukang gali parit, hapus segala macam, tukang cucuk sawit, tukang panen sawit. La yulhihil asbabu an dzikrillah. Profesi yang dia tekuni tersebut, pekerjaan yang dia lakukan itu tidak memalingkan dia untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yajurruhul asbabu ila ma harramallahu taala. Posisi yang dia tekuni, usaha yang dia lakukan itu, usaha yang dia miliki, PT, pabrik, segala macam, la yujrihuhul asbabu ila ma harramallah. Itu tidak membuat dia berpaling kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Contoh usaha banyak duit, cair, pergi diskotik. Nah, kalau udah gitu itu berarti tidak cocok. Dia itu tidak cocok sebagai makom asbab. Dan kita harus menyadar diri. Saya berarti tidak cocok. Kayaknya sekali ada duit kok maksiat terus. Sekali ada duit mau beli ini, mau beli itu terus. Malah tambah pusing. Semakin gajian semakin pusing. Ngaku jawab. Situ tuh semuanya gitu. Pasti meskipun tidak istiqomah, sekali-sekali mesti gitu. Wih, dapat amplop 4 juta, 5 juta. Hidup dari mana nih? Orang ajar, kita kodok ya kan? Pasti itu Pak, pasti. Aduh, aku Pontianak akhirnya gini. Udah pakai. Atau ke di diskotik, nyantai, kafe, diskotik. Dengan hasil pekerjaan tersebut. Kalau sudah demikian, maka itu pekerjaan itu tidak boleh dilanjutkan lagi, harus berhenti atau berubah menjadi sebaliknya, yaitu tidak mempengaruhi kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mu'ashiratul abrar, bergaul dengan orang yang baik. Karyawannya atau masuk ke perusahaan menjadi manajer atau jadi sekretaris di warehouse. Dalam ruang kantornya itu orang-orang baik semua. Nah, itu lanjut, berarti cocok nih. Kalau salah satunya ada orang yang tak baik, enggak, berarti tidak cocok profesi itu untuk dia. Ini bahaya kok kerja ini, orang itu korupsi semua tuh, tanda tangannya dipalsukan begini begitu, semuanya. Mujanibatul asror, dan menjauhi rekan-rekan kerja yang tidak baik. Dibuang karena dia nak buah yang tidak jujur, pecah. Sekali diingatkan, 2 kali, 3 kali pecah. Oh, kalau yang satu tuh enggak, peringatannya tunggu 10 kali. 10 kali baru pecah. Kalau bos si A ini enggak, 3 kali. Kalau bos si B ini enggak, 1 kali langsung pecah. Usulun niyati sholehah. Orang yang memang pantas untuk menjadi pengusaha, menjadi menjadi pekerja umumnya, Pak, ini mencakup polisi, TNI, semuanya, orang kantoran, pejabat, semua pejabat negara. Husnul niat,
Seandainya buka usaha, aku suruh niat bahwa usaha ini, saya ini untuk menolong umat, mempermudah orang. Buka toko agar orang sebelah ini tidak letih-letih pergi ke pasar. Itu kan sudah menolong namanya, membuat orang senang. Tapi kan dengan duit maksudnya. Ada duit pun kalau tidak ada toko kan tidak bisa. Nah, kita ajukan toko. Jadi niatnya usaha itu untuk menolong. Untuk menolong. Buka usaha boksit untuk menolong. Caranya buka lamaran. Sawit, lamaran. Banyak yang melamar kerja dengan dia. Itu kan menolong. Jadi niatnya itu menolong. Tapi menghasilkan. Gitu. Pandai sekali orang bisnis. Sebenarnya kiai itu kalau alim udah tahu otak bisnis itu. Kalau dia banyak belanja maksudnya. Makanya tidak heran dengan orang yang kaya. Ini makom tajrid. Apakah saya itu cocok menjadi orang yang tak bekerja tapi banyak duit? Menjadi seorang kiai, menjadi orang ahli ibadah. Cocok tidak cocoknya itu ada tanda-tandanya. Pertama, yassarallahul kifayah. Diberikan kemudahan oleh Allah, yaitu wirid terusnya. Allah. Diberikan kemudahan dalam kehidupannya itu. Wirid terus dalam kamar. Tapi kemudahan itu ada. Pondoknya terbangun, anaknya, istrinya, yang 2-3 bukti tercukupi. Anaknya semua pun tercukupi semua. Padahal dia tidak menginginkan itu. Ada rezeki, diberikan kemudahan oleh Tuhan. Tiba-tiba duit ada terus dikasih orang. Duduk di rumah ada. Itu tanda-tanda itu. Dia itu berarti beribadah kepada Allah. Ada mutoma 5 fi aidin nas. Tidak ada rasa keinginan untuk sama dengan orang itu, tidak ada. Tanda-tandanya orang yang melakukan tajrid itu. Orang beli mobil, dia biasa, tidak ada istilahnya mau pengen, tidak ada. Aku pengen Alphard, pengen tidak ada. Cuman dia tarik kena orang, dia bang. Dia tariknya, ini man, mau ditolak, tak nyaman. Pulang, dia tarik. Kan banyak nih Pak. Banyak. Contohnya udah banyak. Sifat wa ketika bil istighal dan ibadah. Bersih waktunya itu tidak ada lain selain beribadah ini. Senang hati, suka ketenangan Allah.